الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak, tuanku, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Allah, mudah-mudahan selalu tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kiriman salawat ini juga dikirimkan buat anak dan istri, buat para sahabat dan saudara-saudara beliau dari kalangan para nabi dan rasul, dan juga kita sebagai umatnya yang insya Allah selalu setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal penyampaian khutbah ini, khatib khusus mengajak kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita kaum muslimin yang berhadir untuk bagaimana hendaknya kita dapat meningkatkan kuantitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita lakukan segala yang telah Allah perintahkan kepada kita. Kemudian sebaliknya kita tinggalkan apa yang sudah Allah larang di dalam kehidupan kita. Di setiap ayunan tangan kita, di setiap langkah kaki, bahkan di setiap hembusan nafas, apalagi bahkan di setiap kedipan mata, marilah selalu kita tunjukkan nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai ketundukan, nilai-nilai kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-ibu, saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami yang berada di atas, anak-anak kami yang berada di lantai 2, mari kita khusyuk mengikuti pelaksanaan salat Jumat kita pada hari ini. Bapak-ibu, saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah.
Hari ini tanggal 30 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Maka kemudian hari ini adalah kita berada di hari-hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan kita, apalagi sebagai pribadi yang beragama Islam. Kita sebagai Muslim, Rabiul Awal adalah bulan yang sangat spesial dalam kehidupan kita. Kemarin kita memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi khatib membaca di awal khutbah firman Allah surat Al-Fil, surat yang ke-105. Surat secara tertib surat dalam Al-Quran berada di urutan 105 dari 114 surat yang ada. Juz yang ke-30 terdiri dari 5 ayat. Maka kemudian di kesempatan yang terbatas ini, khatib mencoba memperingati, menasihati, mengajak dari khatib pribadi dan kemudian menyampaikannya kepada kita bersama pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil ini. Paling tidak di waktu yang terbatas ini, khatib ingin menyebutkan ada 3 bentuk pelajaran yang dapat kita ambil dari firman Allah surat Al-Fil. Pelajaran yang pertama yaitu adalah kita sebagai hamba Allah, maka kemudian segala sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kita, segala sesuatu aturan yang telah Allah gariskan kepada kita, maka kemudian wajib hukumnya bagi kita untuk mematuhinya. Wajib hukumnya kita mematuhi aturan Allah, jangan kita melanggarnya, apalagi melampaui batasan yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Dari mana dapat kita ambil pelajaran itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bukankah ya Muhammad, engkau sudah memahami apa yang sudah Allah lakukan, apa yang sudah Tuhan engkau lakukan kepada pasukan bergajah? Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, yang mana pertanyaan ini tak perlu jawaban. Maka kemudian dalam tafsir surat Al-Fil dan dalam banyak sejarah sirah nabawiyah kita membaca Allah Subhanahu wa taala menggagalkan rencana pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha guna untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa bergajah ini dalam tafsir dikatakan bahwa peristiwa bergajah yang sangat luar biasa ini, sangat luar biasa jahat dan makarnya ini, maka kemudian terjadi lebih kurang 50 hari sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi 50 hari sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi belum lahir lagi. Tapi ayat pertama berbunyi, bukankah ya Muhammad engkau sudah paham apa yang telah Allah lakukan kepada pasukan bergajah? Maka kemudian dalam tafsir dikatakan bahwa banyak yang Allah lakukan kepada pasukan bergajah. Salah satu di antaranya adalah bahwa ketika pasukan bergajah berangkat bersama-sama dari kota Yaman menuju kota Mekkah guna menghancurkan Ka'bah, tapi persis 3 km sebelum bertemu dengan Ka'bah, maka kemudian gajah yang gagah perkasa tadi tidak mampu lagi berjalan. Gajah yang sehat, gajah yang besar, gajah yang kuat, tapi kemudian 3 km Allah bikin batasan, kemudian tak mampu lagi gajah tersebut untuk melampaui batasan itu, tak mampu lagi melanjutkan perjalanan, akhirnya terjatuh, terduduk dan tersungkur. Anehnya ketika kemudian ditarik tali kemudi gajah itu menghadap ke kota Yaman, maka kemudian gajah itu kembali berdiri dengan gagah berani. Tapi kemudian kembali dibelokkan menuju Ka'bah, kemudian gajah itu kembali tersungkur dan terduduk. Maka kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
Sekali-sekali bolehlah kita belajar kepada makhluk Allah yang lainnya tanpa menurunkan wibawa dan harkat martabat kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah paling mulia. Tapi bolehlah kita sekali-sekali belajar kepada makhluk Allah yang lainnya seperti hewan. Dalam hal ini adalah seekor gajah. Gajah hanyalah hewan yang kemudian tidak Allah berikan potensi akal kepadanya. Allah tak berikan potensi hati kepadanya, hanya Allah berikan potensi nafsu ke dalam jiwanya. Sementara kita manusia, Allah berikan potensi akal dan potensi hati untuk melengkapi potensi nafsu yang Allah berikan. Tapi dalam keseharian kita seringkali kita kalah dengan makhluk Allah yang lainnya seperti hewan. Hewan ketika ditemukan, dihadapkan dengan aturan Allah. Hewan ketika dihadapkan dengan batasan Allah. Hewan yang tak punya logika, hewan yang tak punya akal, tidak mau melanggar batasan yang Allah sudah tetapkan. Kemudian bagaimana dengan kita? Allah berikan potensi nafsu kepada kita. Allah berikan potensi hati atau qalbu kepada kita. Allah berikan potensi akal kepada kita untuk dapat membedakan mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang dalam kehidupan kita. Tapi bolehlah kita menjawab dalam hati kita masing-masing secara jujur, seberapa jauh sudah kita mampu melaksanakan aturan Allah, dan seberapa jauh juga sudah kita mampu untuk menjaga batasan yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Jangan-jangan kita terbolak-balik dalam melaksanakannya. Perintah yang Allah suruhkan kepada kita, kita tinggalkan. Sementara larangan yang Allah sudah tetapkan kepada kita, justru kita kerjakan. Maka pelajaran pertama kaum muslimin, marilah segala ketentuan yang Allah tetapkan kepada kita wajib hukumnya bagi kita untuk mentaatinya. Jangan pernah sekali-kali kita berani untuk melanggar batasan Allah atau melampaui batasan yang sudah Allah tetapkan. Jangan sampai kalah kita dengan gajah. Jangan sampai kalah kita dengan hewan. Jangan sampai kalah kita kaum muslimin dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh sudah kami ciptakan manusia, kata Allah, dengan sebaik-baik penciptaan. Bapak-ibu, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, kenapa kita ambil dari firman Allah surat Al-Fil ini adalah Allah katakan kita sebagai manusia, Allah berikan kekayaan kepada kita, Allah berikan kecukupan harta benda kepada kita, Allah berikan pangkat dan jabatan kepada kita, Allah berikan kekuasaan kepada kita. Tapi janganlah kita pernah sekali-kali lupa bahwa kekayaan Allah lah, pangkat Allah lah, jabatan Allah lah, kekuasaan Allah lah di atas segala-galanya. Bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah katakan, bukankah ya Muhammad, kami sudah jadikan mereka itu, rencana mereka, tipu daya mereka itu dalam keadaan yang sia-sia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Abraha adalah seorang panglima yang sangat luar biasa. Seorang panglima kemudian memilih tentara-tentara terkuatnya yang memiliki pangkat dan jabatan tertinggi, memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas. Kemudian dipilihlah kendaraan yang akan dipergunakan untuk perang itu, untuk ekspansi itu adalah kendaraan tercanggih abad itu. Belumlah lagi ada pesawat tempur, belumlah lagi ada kapal perang, belumlah lagi ada mobil tank baja. Kendaraan tercanggih yang boleh dibawa perang waktu itu adalah seekor gajah. Baru kemudian onta ataupun kuda, baru pasukan yang
berjalan seperti biasa. Intinya apa? Abraha adalah seorang panglima. Dia punya sumber daya, pangkat tinggi, jabatan ada, kekuasaan dia punya, rencana sudah dipersiapkan secara matang. Bukanlah Abraha datang ke Mekah dengan ujuk-ujuk. Bukanlah Abraha datang ke Mekah tiba-tiba. Abraha datang ke Mekah sudah direncanakan sedemikian rupa. Tapi kemudian apa yang terjadi? Alam yaj'al kaidahu fi tadbir. Bukankah ya Muhammad, dia Allah sudah menjadikan tipu daya mereka itu kemudian menjadi sia-sia, hancur berantakan, gagal dan tidak sukses. Maka kemudian dalam ayat yang lain Allah katakan, wa makaru wa makarallah. Makar, hari ini kaum muslimin kata-kata makar ini begitu luar biasa. Begitu luar biasa kata-kata makar. Al-Quran memakai kata makar. Memang makar itu bahasa Arab. Wa makaru wa makarallah. Berbuat makarlah kata Allah, Allah juga berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sebaik-baik orang berbuat makar. Kita kaum muslimin, orang Islam yakin betul dengan ayat ini. Lain cerita kalau saudara kita non muslim tidak percaya dia dengan Al-Quran, itu bukan hal yang aneh. Kita kaum muslimin harus yakin dengan ayat ini. Maka seorang Abraha lupa. Dia merasa punya harta, pangkatnya tinggi, jabatan punya, kekuasaan luas. Yaman, daerah jajahan Habasyah, rajanya Najasyi di benua Afrika. Kalau sekarang negaranya adalah Somalia. Itulah kerajaan yang besar waktu itu. Salah satu daerah kekuasaannya adalah Yaman. Sementara Abraha adalah seorang gubernur yang ditunjuk oleh Najasyi mengepalai provinsi yang ada di Yaman. Jabatan punya, tentara kuat, gajah beratus-ratus gajah datang menyerbu Mekah, menghancurkan Ka'bah. Apalah hanya sebuah atau bangunan Ka'bah yang barangkali tidak perlu pasukan bergajah datang, masyarakat biasa saja bisa menghancurkan Ka'bah. Tapi kemudian rencana mereka Allah jadikan sia-sia karena Abraha lupa bahwa kemudian dia merasa dialah segala-galanya. Kita kaum muslimin, Allah berikan sumber daya kepada kita, Allah lebihkan kehidupan kita dibandingkan yang lain. Allah lebihkan harta, benda, pangkat, jabatan, kekuasaan. Tapi janganlah pernah lupa kita bahwa kekuasaan Allah lah di atas segala-galanya. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil dari firman Allah surah Al-Fil ini adalah bahwa kita yang namanya manusia tentu tak pernah lepas dari dosa dan khilaf. Al-insan yusammal insan di annahu yansa. Seorang manusia dikatakan dia manusia karena dia pelupa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sudah jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin khatib sampaikan adalah bahwa ketika kita berdosa, maksiat, ada khilaf-khilafat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kehidupan kita, janganlah pernah kita lalai dan lupa minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti berdosa. Kalau ada orang mengatakan Rasulullah, para nabi dan rasul itu maksum, kalau dia mengartikan adalah bahwa tidak berdosa, itu sepenuhnya juga tidak benar. Yang disebut dengan maksum itu adalah melakukan dosa tapi kemudian langsung diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi pun bahkan berdosa, melakukan kesalahan, tapi kemudian bedanya dengan kita, nabi itu maksum sementara kita adalah manusia biasa. Kita melakukan dosa, kadangkala Allah biarkan, tidak langsung Allah tunjukkan, tapi kemudian bedanya dengan nabi, nabi melakukan dosa, Allah langsung tegur, Allah langsung berikan nasihat dan Allah langsung perbaiki. Itulah arti dari kata maksum.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kalau kita berdosa, kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Sebab kalau kita lalai, lupa bertaubat kepada Allah, bertumpuk-tumpuk dosa kita sampai dosa kita di puncak dosa, maka kemudian Allah akan turunkan azab kepada kita dengan segera. Dari mana dapat kita ambil pelajaran itu? Dari firman Allah, tarmihim bihijaratin min sijjin. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Ayat Allah berbunyi, kemudian dilemparkan kepada mereka batu-batu yang panas dari neraka. Belum sampai di Ka'bah, 3 km sudah terhenti, kemudian datang burung ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil adalah bukan nama burung. Ababil bukan nama burung, tapi sifat burung. Tak pernah ditemukan satu ayat ataupun satu hadis yang menyebutkan secara khusus apa sih nama burungnya. Tidak pernah kita temukan. Yang kita temukan adalah sifat burungnya. Apa itu? Ababil. Artinya adalah berbondong-bondong. Berapa ukuran burungnya? Kemudian berapa jumlahnya? Apa nama burungnya? Tak pernah sekalipun kita temukan ayat dan hadis yang menceritakan tentang itu. Tapi sifatnya, wa arsala alaihim tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Kemudian Allah titipkan kepada mereka satu batu di paruhnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kiri. Kemudian apa yang terjadi? Tarmihim bihijaratin min sijjin, dilemparkan kepada mereka. Mari kita ikuti pelan-pelan kaum muslimin. Ayat Allah berbunyi tarmihim, yang artinya adalah dilemparkan. Burung ini kondisinya sedang terbang, berarti kondisinya di atas, sementara pasukan bergajah posisinya di bawah. Ketika kita berandai misalkan dilepaskan saja batu itu oleh burung ini, maka batu itu tetap akan sampai ke bawah mengenai pasukan bergajah. Tapi bunyi ayat bukan tanzilihim, bukan, yang artinya diturunkan. Tapi bunyi ayat adalah tarmihim. Bunyi ayat adalah dilemparkan batu itu kepada mereka. Maka kalau khatib memegang batu, dilepaskan saja, akan jatuh juga ke bawah. Tapi bagaimana kalau khatib memegang batu, kemudian dilepaskan dengan cara melemparkannya? Maka kemudian dapat kita pahami bahwa tentu akan lebih cepat sampainya batu tadi kalau dilepaskan dengan cara dilempar. Maka pelajaran yang dapat kita ambil kaum muslimin, kalau kita berdosa dalam perjalanan kehidupan kita lalai sampai kita di puncak dosa, akan segeralah Allah datangkan dengan cepat azab kepada kita. Abraha melakukan dosa yang tak pernah dikira, yang tak pernah dipikir oleh orang. Bukan orang jahiliyah tak melakukan dosa. Kafir Quraisy, kaum jahiliyah sudah melakukan banyak dosa. Merampok, mencuri, mohon maaf, berzina, membunuh. Dosa sudah dilakukan. Bahkan anak kecil perempuan baru lahir langsung karena merasa malu dibunuh, dikuburkan hidup-hidup. Itu banyak sekali dosa dilakukan oleh orang-orang waktu itu. Tapi uniknya Abraha, dia lupa yang dosa dilakukannya adalah puncak dosa. Seberapapun bejatnya orang kafir waktu itu, seberapapun bobroknya orang jahiliyah waktu itu, tak pernah terpikirkan oleh mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi seorang Abraha, dia ingin menghancurkan sebuah rumah. Sialnya dia lupa rumah ini bukan milik manusia, rumah ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian azab yang jatuh juga bukanlah azab yang pernah dikira. Dosa yang dilakukannya dosa tak terkira. Azab yang ditimpakan kepada mereka juga azab tak terkira. Apa buktinya? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah berikan perumpamaan badan mereka, tubuh mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat, menjijikkan, menghinakan. Inilah juga yang terjadi waktu zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Ketika berdakwah 950 tahun hanya dapat 80 orang, maka kemudian Nuh diperintahkan Allah membuat kapal lewat umatnya di depan Nuh ketika sedang membuat kapal. Ditanya oleh umatnya, Nuh, sedang apa engkau wahai Nuh? Nuh menjawab, aku ingin membuat kapal karena sebentar lagi akan datang banjir yang besar. Mendengarkan itu umatnya tertawa. Nuh, engkau gila. Engkau membuat kapal bukan di dataran rendah, engkau membuat kapal di dataran tinggi. Bagaimana mungkin Nuh air akan sampai ke bukit ini? Tak pernah dikira. Nabi Nuh juga tak mengira 950 tahun berdakwah hanya dapat 80 orang. Betapa gagal berfikirnya orang waktu itu. 950 tahun hanya dapat 80 orang. Maka azab yang Allah berikan juga azab tak terkira, bahkan melampaui bukit. Air yang tak disangka tadi sampai ke bukit, yang terjadi adalah melampaui bukit. Ini juga yang terjadi waktu zaman Nabi Lut. Tak pernah umat satupun dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Ibrahim memikirkan dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Apa itu? Kok bisa laki-laki suka sama laki-laki? Kok bisa perempuan suka sama perempuan? Tak pernah terpikirkan oleh umat sebelumnya. Umat Nabi Lut terpikirkan dosa itu. Kemudian apa yang terjadi? Allah berikan azab. Allah balikkan yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Tak pernah, kok bisa ya tanah di bawah balik ke atas, di atas balik, kok bisa ya? Tak pernah terfikirkan. Inilah bahayanya kaum muslimin kalau kita lupa dan lalai minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Dalam perjalanan kehidupan kita, berdosa kita, khilaf kita, bermaksiat kita, itu biasa. Tapi kemudian marilah kita kembali kepada jalan Allah, bertaubat kepada Allah. Janganlah kita lalai. Sebab kalau kita lalai, bertumpuk-tumpuk dosa kita, maka kemudian Allah akan berikan azab yang besar dengan segera kepada kita. Bapak angku-angku, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah tadi pelajaran khutbah kita di Jumat ini yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal azizul ghafur. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرام وتقضى به الحوائج وتناله به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. فيا عباد الله إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن الله تعالى ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إنك على ما تشاء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.